Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, ratusan warga kembali melakukan aksi tuntutan terhadap kasus sengketa tanah yang terjadi di lahan pemukiman Dago Elos, Kota Bandung, Jawa Barat, di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ratusan massa yang tergabung dari Forum Dago Melawan tersebut melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus sengketa tanah yang terjadi sejak 8 tahun lalu, yang melibatkan seseorang bernama Muller. Para aksi unjuk rasa tersebut pula menanyakan proses perkara pihak Kejaksaan Tinggi untuk segera mempercepat peradilan terhadap mafia tanah yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Kepolisian Jawa Barat. Selain itu, aksi tersebut juga menuntut Kejati Jabar untuk melakukan atau mengeluarkan berkas P21 agar para tersangka mafia tanah bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di lokasi unjuk rasa, para peserta aksi juga menggantungkan 3 boneka yang mencirikan 3 sosok, diantaranya para mafia tanah lahan Dago Elos Bandung. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 374-2, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 31. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1980. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini bagian ke-9 ya. Kita masuk ke bagian 9. Kita lebih dulu ke tahun 2009. Adapun kita ntar balik lagi ke tahun 2000 ya. Sementara ini kami sampaikan tahun 2009 terkait dengan masalah pemilihan ketua RW 01. Nah, ini tanggal sekian. Ini ya, ini ditandatangani oleh Sekretaris Apus Sukendar, dan ini Dedi Saripudin sebagai Ketua RW 01. Yang mana ini pemerintah Kota Bandung mengenalnya ini. Coba silakan dicek. Ini punya jabatan di pemerintahan Bandung ketika itu 2009. Pemilihan Ketua RW 01, calon-calonnya adalah ini. Nah, ini Muhammad B. Yaman, saya sendiri, Dedi Saripudin, ya, Dodi Nur Rasidi, Engkosko Sasiwardi dari 08. Nah, kemudian pemenangnya ini dalam pemilihan ya, 5 calon ini dalam pemilihan, pemenangnya adalah ini. Akan tetapi Lurahan Dago menganulir pemilihan tersebut dan dinyatakan yang menang adalah Apus Sukendar.
Nah, korelasinya dengan pertanahan dan sebagaimana kami sampaikan pada bagian atau seri sebelumnya, adanya intimidasi-intimidasi ini dalam hak pertanahan warga-warga pribumi dipersulit untuk mendapatkan hak pertanahan. Jadi RT RW ditekankan untuk tidak memberikan kesempatan warga-warga pribumi. Nah, ini ya. Jadi ini saya sampaikan bukti-buktinya ya. Sampaikan bukti-buktinya. Kenyataan di lapangan seperti itu. Alih-alih seperti itu, akan tetapi keluar PBB seluas 15.000 atas nama Didi Koswara. Ya. Nah, itu ya korelasinya ya, yang kemudian akan ditokohkan sebagai tokoh utama tergugat. Nah, itu jadi skenarionya adalah kalau ibaratkan bola adalah permainan gajah. Jadi tim tergugat sendiri pun udah mulai dibentuk gitu. Yang mana ntar memberi peluang kemenangan kepada penggugat sehingga mendapatkan tanah yang sedemikian luas. Sementara kaki-kaki tangannya di sini ini mudah sekali diiniin. Akan tetapi benar tidaknya dalam artian jaringan mafia tanah yang memberikan haknya itu, yaitu saat ini mungkin menjadi bisa jadi suatu kemustahilan ya. Karena dalam berkas BPN pun dinyatakan bahwa semuanya juga jatuh gitu ya. Dan kalau bicara mulai ini, dengan kata lain, kaki tangannya sendiri udah mendapatkan keuntungan dengan kebebasan melakukan pembangunan di sana sini, mengurus PBB-nya. Sementara pribumi ini secuil kertas pun adakannya dipersulit ya. Jadi jangankan surat tanah, PBB pun itu aja dipersulit ya kan. Ya itu kan tadi kaitannya PBB, salah satu syaratnya minta tanda tangan Pak Lurah, sementara RT RW-nya pun itu nggak mau tanda tangan. Nah, ya kan? Alhamdulillah ketika zaman ketua RW Pak Sis Mulyana dikasih kesempatan untuk mengurusnya, akan tetapi ini sudah menjadi skenario. Nah, ini perlu diselidiki ya, diduga ini udah menjadi skenario jaringan mafia tanah ini. Pribumi itu dihambat, diintimidasi. Nah, itu berdasarkan kemarin surat yang kemarin. Nah, ini tertanggal 30 Mei ya, yang dikeluarkan di RW 2. Nah, ini ya. Masalah Oper Ali Garap bekas ini pembuangan sampah, tuh kan? Lebih ditekankan padahal pembuangan sampah yang dipersulit. Nah, ntar di pembuangan sampah pun itu dianggapnya sebagai pasar impres, bekas pasar. Jadi maksudnya gimana? Bekas pasar itu nggak ada di RW 1, adanya di RW 2. Nah, sementara PBB ini ya kan, ini posisinya itu di RW 1, jadi bekas TPA. Kalau kita runtut ke sejarah awalnya, itu penggalian pasir ya. Nah, dari sini warga-warga pribumi, anak-anaknya sekolah, ngurus surat-surat, dimintain PBB-nya. Sementara pengurus
oknum tokoh masyarakat sendiri nggak memberikan haknya. Nah, ya. Jadi ini kaitannya sama 2009 ini nyata bahwa ada gerakan-gerakan di atas yang mana itu seolah-olah mentokohkan. Nah ini menjadi bonekanya. Ya. Kaitannya sama ini kan. Jadi calon ketua RW ini ya, sementara yang jadi ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya pun ini kedekatannya dengan pihak atas itu terkait masalah pertanahan pun gitu. Jadi kalau kita warga pribumi ngurus PBB susah. Nih, ngurus PBB ya kan, tanda terima tahun 2017 ini dikoordinasikan ya, nggak keluar kecuali riwayatnya diskenariokan, diindukkan ke sini, yang notabene entar akan dijadikan pihak yang sepemahaman dengan Asep Makmun CS, yang mana semuanya itu akan jatuh oleh ahli waris Muller berdasarkan keputusan pengadilan. Kan punya peluang menang, punya peluang menang gimana? Nggak ada peluang menang. Sebelum itu pun Buraminten dengan Samsul Mapareba punya kesepakatan. Itu sebelum gugatan. Itu membuktikan bahwa tergugat, sekali lagi tergugat lebih dulu mempersiapkan dibanding penggugat. Nah, dari sini ya, sepandai-pandainya tupai melompat, nah ini akan juga jatuh juga. Nah, dari sini atas rahmat Allah. Jadi mereka sendiri melakukan kesalahan yang fatal, yaitu menunjukkan bahwa ini memang kolusi kerjasama antara oknum tergugat sama oknum penggugat. Nah ini pemerintah pusat harap-harapan membentuk tim independen. Nah ini makanya juga kita tuliskan surat ke gubernur, surat ke wali kota, ke DPR Kota Bandung, ke DPR Jawa Barat, juga ke DPR Pusat, ke Menhankam. Ini mafia tanah yang berpengalaman. Jadi masif banget ininya. Tuh kan surat ini. Jadi ini di lapangan ini nyata bahwa pengurus RT RW itu nggak mau menginiin tokoh-tokoh pribumi dan tokoh-tokoh yang bekerja sama dengan pribumi. Sementara warga-warga yang notabene kaki tangannya pegang PBB. Jadi anak-anaknya sekolah pun tenang. Sementara pribumi-pribumi pun gak tenang. Dari sini begitu mudahnya mereka melakukan akuisisi, melakukan penguasaan. Nah ini entar mohon dijadikan bahan pertimbangan. Jadi sekalipun punya kesepakatan hak operali hak garap dari pribumi, pada kenyataannya seperti ini. Jadi mereka pribumi nggak punya kesempatan untuk mengajukan hak pertanahan.
Sementara mereka itu diintimidasi, sehingga mau nggak mau melepaskan hak pertanahan. Nah, ini sekali. Coba mohon dilakukan pemeriksaan di lapangan. Ini kaki tangannya itu sekarang itu menguasai sangat banyak jumlahnya, sementara pribumi itu luasnya itu sangat dikit. Dan kemarin juga saya sampaikan ya, ini masyarakat pribumi ini yang ada sertifikatnya pun ini terkepung, nggak bisa keluar. Ini jalan raya di sini, ya, jalan raya di sini. Sementara di sini itu ada sungai dan di sini itu bukit lagi. Jadi mereka nggak punya kesempatan untuk keluar, ya. Jadi tertutup jalannya dengan hasil dari sidang ini. Jadi ini nggak bisa dilakukan eksekusi, ya, nggak bisa dinyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini warga ini nggak bisa keluar. Jalan motor nggak bisa keluar. Masalah jalan, mungkin ada yang menyatakan masalah jalan, ntar kan bisa diiniin. Kita belajar dari sejarah ini ya. Penyerobotan lahan Tommy, Rokaya, keluarga Nawisan, ini nggak bisa keluar. Jalan warga di sini. Akhirnya dia membeli sini dengan sangat terpaksa. Mau dibongkar, dia pegang sertifikat. Ini Jalan Cirapuan nomor 33 ini yang saat ini ya. Ini harap-harapan dijatuhkan. Nah, ini di sini juga dibendung lagi. Sama sertifikat atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Adapun Iwan Surjadi juga pinter. Dia juga megang, jadi haknya itu masih tetap di Iwan Surjadi. Jadi di Notaris M. Nathaniel itu disebutkan bahwa Iwan Surjadi itu punya hak memegang sertifikat itu sekalipun atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Dari situ para jaringan mafia tanah ini memang koordinasinya masih banget. Jadi ini sebagai jaminan bila mana pihak tergugat dalam Asep Makmun CS dan Didi Koswara menang, kan? Iwan Surjadi udah memegang. Jadi masih bisa dikerjasamakan gitu. Jadi lahan yang kemarin saya nyatakan di sini itu masih bisa diinikan, masih bisa istilahnya dikolusikan untuk berbagi. Adapun pengkhianatan saling mengkhianati udah biasa. Ini kan mafia melawan mafia, tapi perlu dijadikan Pajak Bumi dan Bangunan PBB 15.000 tahun 2002 menjadi sorotan karena terkait dengan jaringan mafia tanah. Didi Koswara, Iwan Surjadi, dan Dedi M. Saad terlibat dalam konflik terkait sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dan 270 meter juga Ismail Tanjung seluas 868 meter. PBB ini melanggar kesepakatan tahun 1999 terkait batas wilayah RW 01 Kampung Cirapuhan dan RW 02 Dago Elos. Ini merupakan fasilitas umum RT 07 RW 01 di lahan pemerintah inilah Eigendom 37742. Kasus ini menimbulkan implikasi serius, keterlibatan oknum aparatur negara.
termasuk pelanggaran pemanfaatan lahan fasilitas umum yang telah disepakati. Lalu tahun 2008 atau 2009 dikawaskan dengan pembuangan galian pondasi pembangunan Hotel Wirton, dijadikan jaminan jaringan mafia tanah bila pihak tergugat menang. Saat ini oleh jaringan mafia ini digunakan sebagai TPA, masyarakat menuntut pemerintah pusat membentuk tim independen untuk menyelidiki PBB 15.000 dan sertifikat hak milik Didi Koswara dan Ismail Tanjung. Ini juga bagian dari skenario mafia tanah yang mengintimidasi warga kampung Cirapuhan dan menghalangi warga kampung Cirapuhan untuk memproses hak pertanahan, bahkan hanya bikin PBB pun dihalanginya, menimbulkan kerugian 100 miliar bila tergugat Dago Elos menang hingga triliunan rupiah bila penggugat menang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi blog atau tonton video versi Kampung Cirapuhan atau versi Nawisan Kurma. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih dalam mengenai mafia tanah saling gugat Dago Elos versus Muller terkait PBB 15.000 tahun 2002 dengan skenario gugatan Muller dan Buraminten yang notabene Asep Makmun CSI. Info modus mafia Tanah Dago. Kami adalah koordinator pertanahan Kampung Cirapuhan, Bandung. Tes, nama saya Muhammad Basuki Yaman bin Sutrisno bin Tirto Harjo. Buyut adalah TNI Polri, bernama Matrawi. Modus jaringan mafia Tanah Dago mempunyai pola yang sama. Pertama, mereka mengumpulkan data target di Kampung Cirapuhan. Ini dimulai sejak tahun 1980-an. Kedua, mereka mempersiapkan pembentukan jaringan mafia tanah. Asep Makmun, Iwan Surjadi, dan oknum target lahan atau korban di Kampung Cirapuhan, Nawisan Kurma, dan tanah negara fasilitas umum. Korban-korbannya adalah Tommy Rokaya, Muhammad Basuki Yaman, Pak Bagio, warga pribumi lainnya. Fasilitas umum dan lahan negara juga menjadi korban. Mereka mulai beraksi dari target terkecil untuk mendapatkan target yang besar. Tetap waspada dan lindungi hak tanah Anda. Tahap penyerobotan lahan Dago Bandung dimulai dengan penyerobotan lahan Tommy Rokaya, keluarga besar Nawisan yang menaungi ahya Bapak Asep Makmun. Lahan ini milik keluarga besar Nawisan dan luasnya 80 meter persegi. Sertifikat lahan tersebut diatasnamakan Didi Koswara, adik ipar Asep Makmun sebagai oknum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat dan menjadikan Didi Koswara sebagai tokoh pribumi tuan tanah. Bukti bahwa lahan tersebut milik Tommy adalah AJB antara Tommy dan M. Wikarta tahun 1996. Tommy adalah anggota keluarga besar Nawisan yang memperkerjakan ahya, bapak dari Asep Makmun. Alamat lahan tersebut adalah Cirapuhan, RT 07 RW 1 Dagono, OI 33, Kota Bandung. Kasus ini mendukung skenario mafia tanah yang saling menggugat, seperti Muller melawan Dago Elos tahun 2016. Penyerobotan lahan ini berlanjut dengan penyerobotan lahan garapan pribumi yang disebut Eigendom Verponding. Modus mafia Tanah Dago EP3 target penyerobotan lahan yang lebih besar, ani teknik atau modus. Mereka menggunakan intimidasi untuk menghalangi warga pribumi. Warga ditakut-takuti dan diancam penjara oleh kaki tangan mafia tanah. Sejak tahun 1980-an, area garapan pribumi diserobot mafia tanah. Lahan ini juga diklaim oleh Eigendom Verponding pabrik Tegel Simongan. Padahal keluarga besar Nawisan sudah ada sebelum pabrik itu berdiri. Apos, modus mafia tanah juga melakukan kolusi dengan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Buktinya luas lahan jaringan Asep Makmun, dan keluarganya lebih besar daripada milik pribumi. Episode 4 dari modus mafia Tanah Dago mengungkap penipuan data tanah, Yomi Shimasis. Asep Makmun dan keluarganya memberikan keterangan yang berbeda dengan warga dan bukti lapangan. Keterangan Asep Makmun di pemerintah juga berbeda dengan di warga. Di pengadilan, Asep Makmun mengklaim tanah milik bapaknya. Padahal, bapaknya hanya pekerja di keluarga besar Nawisan.
Asep Makmun juga mengaku diberi tanah oleh Pak Bagio. Namun, kesaksian Pak Slamet dan Pak Unus menyebut beda usia 40 tahun antara Asep Makmun dan Pak Bagio. Juga sejak tahun 1970-an Pak Bagio nggak pernah datang. Di lapangan atas, dukungan hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk keluarga Asep Makmun dan kaki tangannya. Cek kesepakatan tahun 1977 dan 1999, serta PBB Didi Koswara seluas 15.000 meter. Berikut modus mafia Tanah Dago episode 5 versi Kampung Cirapuhan. Selain riwayat tanah yang kurang tepat, luasnya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Di lapangan bawah, mafia tanah menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjam untuk Masjid Aresem. Mereka juga menyerobot lahan garapan Muhammad B. Yaman dan warga lainnya. Mafia tanah berkolusi dengan Iwan Surjadi dari PT Batu Nunggal Indah. Mereka juga bekerja sama dengan oknum Ketua RW Nis Dago Elos, Ismail Tanjung, dan Aput Sukendar, oknum Erbamis Sor 1 Cirapuhan. Sertifikat di Cirapuhan nomor 33 juga bermasalah. Mereka menyerobot lahan pribumi dan jalan warga. Asep Makmun dan keluarganya bermasalah dengan banyak pihak. Warga pribumi tidak berani melawan karena diintimidasi oleh jaringan mafia Tanah Dago, Toyo. Episode 6 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang menciptakan kekacauan. Mereka menekan penduduk asli dengan mencampurkan mereka dengan pendatang yang melakukan urbanisasi. Kaki tangan mafia tanah berusaha menguasai dan menyerobot lahan penduduk asli. Mafia tanah ini mengintimidasi dan menghalangi penduduk asli mendapatkan hak atas tanah mereka. Mereka juga memprovokasi antar keluarga penduduk asli, Ipui, satu golongan didukung untuk menyerobot lahan saudaranya. Hal ini membuat batas dan riwayat tanah menjadi tidak jelas. Pendatang yang tidak ada kesepakatan malah mendapatkan tanah. Hubungan keluarga penduduk asli pun terputus. Mafia tanah berusaha menyembunyikan hubungan darah penduduk asli. Alhamdulillah, sekitar tahun 2010, kami temukan garis hubungan darah penduduk asli. Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Dasho. Alhamdulillah, sejak sekitar 20 tahun lalu kami mulai mempelajari riwayat tanah. Kami juga mempelajari riwayat warga yang turun-temurun dan hal-hal terkait lainnya. Berbagai berkas dokumen negara dan berkas warga telah kami kumpulkan. Namun, beberapa dokumen hilang atau rusak karena rumah sering bocor. Kami memilah mana data atau keterangan yang dusta dan mana yang jujur, meski pahit diungkapkan. Ada yang bertanya siapa Muller bersaudara? Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Kami mengetahui Muller dari langkah mendekati tanah dan Asep Makmun Cies. Kami melihat Muller dari cermin yang diperlihatkan oleh Asep Makmun dan jaringannya. Episode Sadiu dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang sangat terorganisir. Mereka bekerja sama dengan berbagai oknum. Jaringan mafia ini melibatkan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, mosi. Bahkan, sebagian orang yang menikah dengan penduduk asli diajak mengkhianati saudaranya. Mereka juga dibantu oleh oligarki atau pemodal, seperti Iwan Surjadi yang beralamat di Budi Asih nomor 25, Bandung. Dengan bantuan mereka, tanah penduduk asli dijual dengan harga di bawah standar. Bahkan, seringkali tidak ada ganti rugi sama sekali. Parahnya, mafia tanah ini bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali dari satu objek. Contohnya, SHM Didi Koswara atau Iwan Surjadi yang awalnya pinjam dari Pak Bagio dan garapan warga, misalnya Pak Yaman, lalu dijual ke pamannya bernama Ada, kemudian dijual lagi ke Iwan Surjadi dan digarap oleh adik atau anak mantunya. Modus operandi ini menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan mafia tanah di Dago. Episode ini membuka mata kita akan praktik kotor yang merugikan penduduk asli. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan. Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA?
Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter Didi Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamenpati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, AIPAI. Bos mafia Tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 pm. Oh janten bapak teh ngagales di Ramana nih Ramana ini Ramana Asep Makmun mohon terus lanceuk gitu tadinya baheula terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu dianggar we garapan mah di dinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh silah galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon aing kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Kasus Tanah Dago Mafia Tanah Kolusi Saling Gugat, episode 8 mengungkap pola yang sama. Modus mafia tanah ini mengacaukan batas tanah dan riwayat tanah pribumi asli. Pada tahun 1992, Tanah Pak Bagio, fasilitas umum seluas 400 meter hingga 700 meter tanah, dan 600 meter garapan warga lainnya juga diambil. Tanah tersebut diatasnamakan Didi Koswara seluas 270 meter. Ismail Tanjung atau Iwan Surjadi seluas 898 meter. Lalu sandiwara konflik Dago Elos melawan Muller muncul. Pada tahun 2002, wilayah kampung Cirapuhan RW 01 diubah menjadi Dago Elos RW 02. PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara, lalu dialihkan ke Dedi M. Saad. Begitu halnya Tanah Tomi, Tanah Unus, Tanah Makam diubah. Berita terbaru tentang mafia Tanah Dago Elos kembali mencuat melakukan gol bunuh diri. Episode 9 kali ini mengungkap modus operandi yang hampir sama. Pada tahun 2008, keluarga Asep dan Didi menjadi target utama Iwan Surjadi, oligarki mafia tanah saling gugat. Anehnya tahun 2012, Muhammad B. Yaman dilaporkan ke polisi dan lurah. Juga dituding provokator dan anehen ya keluarga Asep dan Didi tenang saja ketika itu. Pada tahun 2016, Didi Koswara, Asep Makmun, Apud Sukendar, Alosana dan kelompoknya menjadi tergugat utama Muller, bersaudara. Anehnya tahun 2024, pengadilan, polisi, dan lembaga pemerintah yang sibuk, dan Muhammad B. Yaman juga jadi korban lagi. Didi, Apud, Alosana tenang-tenang saja. Karena ini, modus mafia Tanah Dago adalah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Keluarga Didi Koswara dan Asep Makmun malah berkolusi pada kasus dulu dan sekarang. Maka siapapun yang menang, negara dan warga kampung Cirapuhan dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun rupiah. Silahkan cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Ada penjelasan dan bukti dokumen. Kolusi mafia tanah saling gugat di Kampung Cirapuhan dan Dago Elos pada episode 10. Peranan beberapa oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama terlibat dalam mengkondisikan keadaan warga. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang riwayat tanah. Warga yang tidak paham dijadikan pion untuk diadu domba dengan aparat. Oknum tokoh agama juga berperan dalam situasi ini. Mereka meredam warga yang paham riwayat tanah agar tidak ikut serta. Ini membuat warga yang seharusnya bisa membela haknya menjadi pasif. Warga kampung Cirapuhan dan jamaah masjid terjebak dalam situasi sulit. Jika tergugat atau penggugat menang, hak mereka bisa hilang sementara oknum Thomas dan oknum Toga meredam DSN mengintimidasi. Mereka terpaksa diam karena takut diintimidasi. Sementara itu, jaringan mafia tanah tetap untung, siapapun yang menang.
Silakan cek putusan pengadilan negeri, sesuaikan data tergugat dengan data warga yang tidak tergugat. Peran oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama bantu oligarki dan oknum aparatur praktik mafia dago berlangsung sekitar 40 tahun ini sangat merugikan warga dan negara. Silakan Anda renungkan manakah yang masuk logika gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan para tergugat. Cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan untuk penjelasan dan bukti dokumen. Kasus sengketa tanah dago. Apakah penyebabnya gugatan Mueller atau mafia tanah berolusi saling gugat? Investigasi dasar adalah sinkronisasi apa? Siapa? Di mana? Kapan? Dan bagaimana harus masuk logika? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan putusan ini bisa jadi barang bukti. Buraminten sepihak dengan tergugat Asep Makmun telah bersiap sejak 1 Juni 2015 sebelum Mueller bersaudara mengajukan gugatan. Manakah yang masuk logika antara gugatan Mueller dengan mafia tanah berkolusi saling gugat? Objek sengketa, Eigendom 3 OC42. Di Kampung Cirapuhan warga banyak yang tidak tergugat. Warga Cirapuhan menguasai lahan lebih besar dibandingkan warga Dago Elos yang tergugat. Pendataan tergugat tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan pihak tergugat, seperti keluarga Udin Sudinta dan anaknya Cepi tergugat, No 99, No 9 miliar, No 232, No 233 dan No Digisam. Petugas PBB Bandung menyatakan perpindahan pajak bumi dan bangunan seluas 15.000 meter ke Dedi M. Saad pada tahun 2017. Mengapa warga Dago Elos yang digugat, sementara warga Kampung Cirapuhan dan negara yang dirugikan? Mana yang masuk logika? Kasus mafia tanah? Atau kolusi mafia tanah saling gugat? Silahkan cek info versi Kampung. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her bow, dipped down, oh below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga, dan pada akhirnya warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah, diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad B. Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dago Elos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan
yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Oke, kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya, bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Nah, oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Ya, ini Udin S ya, udah golos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudenta, ada golos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudenta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudenta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi? Ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Makmun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demat itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Gago Inti Graha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Makmun. Dari Asep Makmun
ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Integraha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Ya itu ya. Lagi ya itu ya salah satu. Ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar di data ini, didata untuk apa. Tak sementara dalam kasus konflik Dago Elos FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 7 Mei kemarin perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi alhamdulillah sangat cerdas sekali melakukan kebijakan solusi menangani mafia saling gugat di konflik Dago Elos FS ahli waris Muller. Nah ini memberi kesempatan kepada warga kampung Cirapuan untuk meneruskan pembuatan film dokumenter. Nah ini kita menindaklanjuti ini ya, pokok bahasan kemarin masalah bahwa pihak tergugatlah yang melakukan pendataan calon-calon tergugat. Dan dari sini juga membuktikan bahwa ini sering berkolusi ya. Kemarin juga ada saya sampaikan bahwa tergugat nomor 69 Udin S, bahwa ini satu keluarga ya. Tergugat nomor 69 habis itu nomor 99 Udin Sudenta ya, ini sama aja ini ya, satu keluarga ini ya. Nah, ini cuma orang pribumi, orang yang maksudnya orang yang di situ yang bisa menjelaskan. Nah ini ya yang membuktikan bahwa pihak tergugat lah yang melakukan pendataan. 69, 99. Selanjutnya ini, nah ini anaknya Udin S atau Udin Sudenta nomor 232 atas nama Cepi 233. Nah ini yang dijual ke Pak Dirman tapi tetap di atas namakan Cepi. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, udah 4 ya. 4. Nah, 4. Nah, ini juga membuktikan tuh 5 Udin S. Jadi ini satu keluarga.
Saya jelaskan. Jadi ini yang pertama itu bisa jadi yang di RW 2 atas nama Yani itu. Yani itu putrinya Udin S. Terus kan 5 kan? Yani. Terus 5, 6 ya? 6 ya? 6. Itu tadi ya, tergugat nomor 691. Ini atas nama Yani, sekarang ditempati oleh Yani. Udin ST udah almarhum ya. Nah, terus ini Udin Sudenta. Nah, ini Udin Sudenta ini punya tempat juga di sebenarnya RT 07 RW 1 ya. Nah, ini jadi ada dua. Oke ya, 2 kan. Terus kemudian atas nama Cepi itu anaknya Udin ya. Cepi itu anaknya Udin Sudenta yang nomor 2 ini 232 sama 233. Nah, ini yang di RT 7 itu ada 2 ini. Kenapa ini ada di atas namakan Cepi? Masih ada anaknya putra, masih terkait dengan putranya Udin S atau Udin Sudenta. Karena ini dijual ke Pak Dirman. Ini sebenarnya lokasinya di RT 07 RW 1 ya, RW 1. Nah, alhamdulillah ini saya menyambut baik. Jadi Bapak Presiden Pak Jokowi melalui stafnya sangat cerdas dengan tidak mau melibatkan warga Kampung Cirapuan. Masalahnya yang membuat masalah kan mafia saling gugat ya mereka, yang menyelesaikan ya memang harusnya mereka. Itu kalau kita ditanya Mueller penipuannya di mana, kita nggak bisa menunjukkan kecuali menunjukkan lewat oknum-oknum kaitannya dengan oknum-oknum. Itu tadi kan lagi ya, 69 tergugat 69 99 232 233 kan. Habis itu 301. Nah, ini kami berjelaskan. 1 ditempati Yani putranya Udin Sudenta. Terus kedua di RT 7 itu ada 2. Yang satunya dipakai si Cepi, anaknya Udin S. Yang kedua dijual ke Pak Dirman, dioper aligalapkan ke Pak Dirman, tapi tetap atas nama Cepi. Terus ada lagi di terminal Dago, itu ada 2, 1 buat warung kopi, kedua bikin tambal ban. Nah, itu membuktikan ya bahwa ini nggak akan mungkin kalau yang melakukannya pihak penggugat yang notabene nggak paham betul area sekitar sini ya. Ya, alhamdulillah kita menghormati kebijakan Bapak Presiden. Kita juga udah nulis nih, Bapak Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia, nih nomor suratnya. Ini total berkasnya beratnya lebih kurang 2,7 kilo. Adapun yang kita kirim surat ke DPR pusat beratnya 3 kilo. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah ini. Lanjutan dari pokok bahasan kemarin ya, masalah pendataan calon tergugat dilakukan oleh tergugat, bukan oleh penggugat ya. Jadi dari sini korelasinya bahwa menunjukkan bahwanya ini adanya saling berkolusi antara pihak tergugat maupun penggugat. Nah, kita tunggu kelanjutannya, mudah-mudahan mendapatkan suatu jalan keluar yang terbaik
utamanya buat warga-warga yang memang benar-benar memiliki hak di area pertanahan yang disebut ex-egendom, yang riwayat sebelumnya pernah diduduki oleh pribumi yang bernama Nawisan. Ya, mungkin untuk bagian ini masalah tergugat, pendataan tergugat, kami cukupkan. Kita insya Allah kita sambung lagi. Nah, ini data nama-nama para penggugat yang kemudian dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Ini kan. Ini berkas pengadilan negeri. Silakan simak berita dari kami, atau juga bisa ngambil sebagai referensi juga berita dari putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus sengketa tanah di Dago menjadi polemik besar. Or you saw, Mueller menggugat atau Mueller berkolusi saling gugat? Pertanyaan ini jadi pantauan DPR Pusat Komisi 2 dan BPN Pusat. Bagaimana mungkin negara dan warga kampung Cirapuhan bisa dirugikan, baik tergugat menang atau penggugat menang? Oknum tergugat dikenal sering berkolusi dengan jaringan mafia tanah. Perhatikan berkas putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lainnya. Mana yang lebih masuk akal, gugatan atau kolusi saling gugat? Kasus ini mirip dengan kasus saling gugat di Tangerang. Jangan sampai kasus ini mentok seperti kasus kematian Vina di Cirebon. Jadi, manakah yang lebih masuk logika? Gugatan atau kolusi saling gugat? Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang dipercaya.